Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang makalah ke-37 ya. Oh 36 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu wassalatuna. Dan makalah yang ke-36 An Ka'b bin Al-Ahbari, dari Ka'ab Al-Ahbar. Ai malja'il ulama'i, artinya Syekh Ka'ab Al-Ahbar ini tempat rujukannya para ulama pada waktu itu. Berarti paling alim ulama yang ada di daerahnya Ka'ab bin Ahbar itu, beliau yang paling alim. Ulama-ulama yang lain kalau ada masalah menghadap ke beliau. Minal Yahudi dari golongan Yahudi. Aslama, yang masuk Islam fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab, pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Ka'ab bin Ahbar ini seorang ulama masuk Islam waktu masa Umar bin Khattab. Ini menjadi ulama besar. Radhiya, semoga meridhai Allah anhu kepada Umar bin Khattab. Al-Husun, beberapa benteng. Husun itu benteng, husnun itu benteng. Kalau husun, beberapa benteng. Al-Husun, beberapa benteng. Lil mu'minina, bagi orang mukmin. Kalau kamu ingin banyak benteng, dilindungi ya. Minasyaitoni, dari gangguan setan. Salasun, ada 3. Kalau kamu itu ingin dilindungi dari gangguan setan, itu banyak. Beberapa ada bentengnya itu ada. Ada berapa? Ada salasun, 3. Minal khisoli, perkaranya ada 3 macam benteng yang bisa melindungi orang mukmin. Kayak gini kok kalian gak mau dengerin. Ada 3 benteng yang mampu melindungi orang mukmin dari setan, gangguan setan. Ay allati tanang, artinya yang bisa menyegah al mukminina, setan itu kepada orang mukmin. Kamu bisa terhindar dari gangguan setan. Wa tahfadhum, dan menjaga mereka orang mukmin. Ada 3 benteng yang bisa melindungi orang mukmin, intinya minasyaitoni, dari setan. Salasun, ada 3. Wal husnun, adapun benteng 2, yaitu makanun, tempat. Al-murtafi'un, yang tinggi. Yang pertama itu adalah tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi seperti apa itu namanya, tempat pujaan, apa namanya? Apa itu tempat apa itu? Apa itu namanya, bangunan apa? Tempat itu loh yang daunnya dari saung gitu. Itu kan tinggi ya. Rumah panggung itu tempat tinggi. Itu mampu melindungi dari gangguan setan. Kalau di rumah bagaimana Pak Fakih? Jangan tidur di lantai. Jangan tidur di lantai. Ndaklah pakai tempat tidur. Itu namanya tempat yang tinggi. Jadi kalau kalian tidur di lantai, itu setan masih bisa mengganggu. Dalam keadaan tidur itu kamu bisa diganggu. Supaya tidak bisa terganggu dari setan, orang mukmin itu dianjurkan tidurnya pakai tempat tidur. Ya, pakai tempat tidur, tempat yang tinggi. Bagaimana kalau kalau santri? Santri kan nggak memungkinkan kalau pakai tempat tidur ya menemukan tempat. Nanti akhirnya tempatnya nggak efisien, nggak muat banyak. Pengecualian. Kalau ada santri kok masih terganggu setan, berarti santrinya belum benar. Kalau setan belum takut santri, itu berarti santrinya belum benar. Entah tingkah lakunya atau sopan santunnya, berarti belum benar ya. Itu masih belum benar, hendaklah introspeksi. Jadi tempat yang tinggi, ya makin tinggi itu setan akan sulit mengganggu.
Konon katanya kalau kalian hidup di yang tempat yang tinggi itu terhindar dari santet, terhindar dari ilmu pelet. Ya, ini dasarnya. Ini dasarnya. Kata siapa? Kata ulama besar ya, yang masuk Islam di era zaman Umar Ibnul Khattab, yang menjadi rujukan ulama-ulama yang lain yang hidup segenerasi zamannya. Di zaman Umar bin Khattab masuk Islam, belajar Islam, menjadi ulama besar. Nah, ulama-ulama yang lain kalau ada masalah tanya kepada beliau. Beliau memberikan nasihat kepada kita. Itu kan luar biasa. Ini termasuk sahabat Nabi ya. Hanya sewaktu Nabi masih hidup, beliau belum masuk Islam. Beliau belum masuk Islam, masih dalam keadaan Yahudi. Itu tempat yang tinggi. Wal makanul murtafin, tempat yang tinggi. Alladzi yamna'u, yang mampu mencegah al-aduwa, dari musuh. Nah, dari musuh. Jadi kalau seandainya musuh menyerang pun, kalau dari dalam keadaan tempat yang tinggi ya kita mudah persiapannya. Mudah. Kalau kita artikan tempat yang tinggi ya kita hidup di ketinggian. Nah, musuh di bawah ya kelihatan. Makanya dalam perang Uhud kan Nabi apa perintahnya? Hendaklah kamu jangan meninggalkan gunung Uhud ini, di tempat yang tinggi ini. Yang terjadi apa? Ya, sewaktu orang Islam itu mentaati, pasukan Islam menang. Karena apa? Dengan mudahnya melihat musuhnya ada di bawah. Itu namanya tempat yang tinggi itu menghindari ya, melindungi orang Islam dari musuh. Ya, musuh itu berupa orang dan juga setan, jin, iblis. Kalau kaitannya dengan manusia, musuh. Makanya Israel dengan kekehnya semenjak perang 67 dia menguasai dataran tinggi Golan yang direbut dari negara Syria, dari negara Suriah. Sampai sekarang itu walaupun dunia internasional nggak mengakui, dataran tinggi Golan itu sampai sekarang itu milik Suriah, dikuasai oleh Israel karena sangat penting. Ini tinggi sekali tempatnya, mudah mengawasi musuh itu. Tidak perlu pesawat terbang, dia sudah posisi di atas dataran tinggi Golan. Melihat musuhnya ke bawah ya gampang. Mau nembak musuhnya yang ada di bawah juga gampang. Mau melihat pergerakan musuhnya kelihatan karena posisinya itu di atas. Makanya posisi di atas itu melindungi dari kaum mukmin dari musuh dan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Yamna'ul aduwa, mencegah dari musuh. Wal hisnu aidan, dan benteng yang lain. As-silahu, yakni berupa pedang. Kama fil asasi, seperti yang ada di kamus asas. Ada namanya kamus asas. Itu disebutkan di sana. Ya, ini tidak perlu kita bahas. Bahwa pedang itu juga mampu melindungi kita. Ya, zaman dulu itu kalau perang kan pakai pedang ya. Kalau nggak panah, pedang, tombak, ya udah hanya itu. Hanya 3 macam, belum ada yang lain. Makanya pedang itu dapat melindungi kaum mukmin dari musuh. Makanya kalau kemana-mana itu bawa senjata pedang. Itu bapak mengalami itu waktu kecil itu ya. Orang-orang tua dulu bapak itu kalau kemana-mana pakai golok. Sampai sekarang pendekar-pendekar kemana-mana pakai golok. Budayanya masih terbawa sampai sekarang. Ya memang kondisi waktu itu ya, waktu zaman ini, zaman sahabat Nabi itu ya pedang itu senjata utama. Kalau kemana-mana bawa pedang berarti aman, melindungi dari musuh. Kalau ada musuh yang menyerang ya kita punya pedang, dilempar pakai tombak, kita bisa menangkis pakai pedang. Kalau sama-sama pedang berarti kita perang tanding, ya melindungi. Ya, makanya orang dulu, ulama dulu, apalagi ini sahabat Rasul itu nasihatnya luar biasa, semuanya masuk akal. Itu yang pertama, itu tempat yang tinggi. Yang kedua pedang. Berikutnya apa? Al masjidu. Yang pertama itu al masjidu.
Jadi yang pertama itu tempat yang tinggi, pedang. Berikutnya masjid. Al masjidu adapun masjid hisnun, benteng. Masjid juga benteng. Itu mampu membentengi orang mukmin dari musuh dan dari setan. Jadi dulu waktu zaman bapak kecil itu ya nggak kemana-mana, kalau main ya di langgar, musola atau masjid. Kenapa masjid atau musola atau langgar atau apapun sebutannya kok itu menjadi bentengnya kaum mukmin dari gangguan setan, dari perbuatan yang jahat? Karena nggak mungkin orang mencuri itu di masjid, orang berbuat jahat itu di masjid, orang melakukan kejahatan lainnya di masjid. Orang cenderung dengan sendirinya kalau ada di masjid atau di sekitar masjid, orang cenderung akan berbuat baik dan terhindar dari perbuatan yang tercela. Karena apa? Cenderung di masjid itu tempatnya orang banyak. Di masjid tempatnya orang ibadah. Sehingga lingkungan itu akan melindungi kepada orang mukmin terhadap gangguan setan. Kalau kita ada dalam masjid, dalam musola atau langgar atau surau, setan nggak akan berani mengganggu pada diri kita. Cenderung tidak akan berani. Umumnya masjid itu terdapat kalimat thayyibah, ada orang ngaji, ada kajian-kajian Islam, sehingga tidak mungkin setan atau iblis itu berani masuk ke dalam masjid. Masjid itu termasuk benteng. Li'annahu karena sesungguhnya masjid mahaluz zakirina, tempat orang zikir, wal malaikati, dan tempatnya para malaikat. Nah, itu otomatis iblis setan itu takut karena ada orang zikir, ada malaikat yang sedang zikir di dalam masjid. Sehingga orang yang ada di masjid dan lingkungannya cenderung akan terbentengi dari gangguan setan dan gangguan-gangguan musuh. Sampai sekarang berperang pun kalau orang di dalam masjid itu musuh itu tidak berani menyerang. Ya. Misalkan musim perang kita lari ke dalam masjid itu akan terlindungi karena kondisi zaman akhir, zaman modern pun sama. Orang yang ada di dalam masjid itu menurut hukum perang internasional itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh diserang. Bagaimana Pak Fakih kalau di Israel itu orang Yahudi itu membomi orang yang ada dalam masjid itu dikecam, dikutuk oleh komunitas internasional, itu melanggar hukum perang. Karena hakikatnya hukum umum, hukum perang internasional pun orang yang ada di tempat ibadah itu dilarang untuk diserang, dilarang untuk dibunuh. Sehingga kemungkinan besar orang yang ada di dalam masjid akan terhindar dari penyerangan musuh walau dalam keadaan perang. Jadi akan terlindungi, jadi masjid itu benteng. Jadi udah lebih dulu. Kalau hukum internasional, hukum perang itu kan baru. Ini zaman Umar bin Khattab, ulama sudah menasehatkan bahwa masjid itu menjadi bentengnya orang mukmin, akan terlindungi dari musuh dan akan terlindungi dari godaan setan. Jelas ya? Luar biasa ulama dulu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu karena sesungguhnya masjid mahaluz zakirina, tempatnya zikir, wal malaikati, dan tempatnya para malaikat, wa dzikrullahi, dan mengingat Allah, hisnun, itulah adalah benteng. Zikir dalam masjid, sehingga zikir itu adalah benteng. Jadi orang yang ada di dalam masjid pasti akan dibentengi oleh Allah. La siyama, apalagi ada tadi ada 3 perkara. Tempat yang tinggi, terus apalagi tadi pedang, masjid. Nah, ini yang ketiga. Apalagi la siyama, apalagi la haula wala quwwata illa billahi
lafal la haula wala quwata illa billah. Tadi tiga tempat, masjid, tempat yang tinggi ya, serta pedang, ya, itu ada benteng. Apalagi lafal la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah bentengnya, benteng. Fa inna syaitana, maka kalian itu kalau ada apa, kalau mau kemana-mana mengucapkan jangan ketinggalan, mau tidur, mau bepergian, mau belajar, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, jangan tinggalkan. Baru doa yang lain. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Biasanya kalau anak kecil di madrasah itu diajarkan ya, doa apapun, tapi jangan tinggalkan ya. Jangan mau belajar, awali bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalian akan terlindungi dari segala apapun. Itu mbahnya perlindungan. Ya, itu perlindungan, itu doa yang paling mustajab. Itu lafal la haula aja Bapak mau enggak pernah ketinggalan, mau pergi, mau naik sepeda motor, itu pasti bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baru berdoa bepergian. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lahu muqrinin. Baru doa itu, tapi awalnya bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, baru doa yang lain. Begitu juga mau belajar, mau ngaji, dalam hati bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil azim, baru baca doa ya, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Apapun dimulai itu dulu, kita pasrahkan pada Allah. Itulah yang akan melindungi kita setiap kegiatan kita yang kita lakukan, yakni la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau itu kita baca, fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan yang qabidu akan mengkerut, dia akan takut. Wah, tiba-tiba ya dia akan menggoda kamu baca la haula wala quwata illa billah, langsung setan itu berhenti. Nah, dengan mendadak balik kanan, balik badan, dia lari terbirit-birit. Karena apa? Ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang qabidu, balik badan, dia gemeter, mengkerut, takut. Ayah tafi artinya bersembunyi, wa yata'akhkharu dan mundur. Idza sami'a, ketika mendengar zikrullah, zikir kepada Allah, yakni lafal la haula wala quwwata illa billah, atau zikir yang lain. Berikutnya apa? Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Quran, hisnun, itu benteng. Jadi kalau kalian membaca Quran itu udah otomatis benteng. Setan nggak bisa mengganggu ilmu santet, nggak bisa masuk ilmu pelet. Perempuan yang cantik, ada orang yang bogoh nggak mau menerima di pelet, tertolak itu pelet. Dengan apa? Membaca Al-Quran. Ini yang paling tinggi. Karena la haula itu salah satu bacaan dari Al-Quran juga. Salah satu ayat dari Al-Quran. Ya intinya semuanya kembali ke Al-Quran. Tapi kalau yang tadi ya tempat yang tinggi itu kaitannya dengan logika. Tempat yang tinggi ya lihat musuh gampang melihatnya. Yang di atas selalu menangan, nembak juga kecepatan peluru itu bertambah karena dari atas. Kalau dari bawah ke atas kan makin tinggi makin pelan. Tapi kalau dari atas ke bawah itu makin cepat. Itu akal sehat, ya, masuk akal. Itu musuh yang berupa manusia. Tapi kalau setan, musuhnya setan ya lafal-lafal Al-Quran, zikir pada Allah, salah satunya la haula wala quwata illa billah. Kalau nggak mau mengkhususkan selagi ngaji itu akan terlindungi, dibentengi oleh bacaan Al-Quran. La siyama, apalagi ayatul kursi. Nah, Quran itu puncaknya perlindungan dari setan, dari iblis, dari perbuatan yang jahat, itu ayat kursi.
maka kalian harus hafal ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Udah hafal semua ya? Nah, itu kalau kalian mau jalan malam takut hantu, baca itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ijazah dari sahabat Nabi. Ya, ini Syekh siapa dari Ka'ab bin Akhbar, masuk Islam di era Sayyidina Umar bin Khattab, ulama besar. Itu ijazah beliau tuh. Itu amalkan kalau mau pergi baca itu supaya terhindar dari gangguan setan dan terhindar dari manusia. Kesimpulannya bagaimana? Ya kalau kita mau terhindar dibentengi oleh Allah dari hal-hal yang buruk, ya zikir pada Allah. Zikir pada Allah salah satunya ya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, atau baca ayat kursi. Intinya sebanyak-banyaknya. Mau bepergian ya sebanyak-banyaknya hafalan, persiapkan dengan matang. Baca ayat kursi, baca la haula, baca doa bepergian, baru berangkat pergi. Itulah benteng yang membentengi orang-orang mukmin. Jadi puncaknya Quran itu untuk membentengi dari setan adalah surat ayat kursi. Kama huwa, seperti halnya mujarabun, kama huwa, seperti halnya ayat kursi. Mujarabun yakni mujarab itu ya doanya diterima. Kalau kita baca ayat kursinya tujuannya dilindungi dari gangguan setan, akan dilindungi. Jangan dinampakkan kuntilanak nggak berani nampak, nggak berani nampak. Kalau tujuannya kita itu berlindung kepada Allah supaya dihindarkan dari pikiran yang pelupa, nanti akan menjadi yang cerdas, nggak gampang lupa. Sesuai dengan niatan kita. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Ya yang kita niatkan apa. Tapi intinya doa ayat kursi ini mujarab. Kalian harus yakin, harus percaya terhadap ijazah yang diberikan oleh sahabat Ka'ab bin Ahbar. Itu adalah ulama besar semasa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau hidup sejak zaman Nabi, tapi sewaktu Nabi masih hidup, beliau masih dalam keadaan Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinaka al. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinaka al. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinaka al. Walhamdulillahi rabbil alamin.